Romansa terlarang, antara aku dan kakak-kakak tiriku. Bab 18. POV Subin. Beberapa jam sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhir pertandingan olahraga, dan jantungku tak henti berdebar. Bukan karena aku akan bertanding dalam gulat dan estafet, tapi karena hari ini, Isla mungkin akan memberikan jawabannya apakah dia menerimaku atau menolakku. Saat aku keluar dari kamar, aku melihat Sumin bertingkah aneh. Dia tampak panik sambil menggulir ponselnya dengan ekspresi tegang. Aku mendekatinya. Apa itu? Tanyaku penasaran. Dia terlihat terkejut, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya ke dalam saku celana. Oh opa, ujarnya dengan tawa canggung. Sudah siap? Ya. Kau sendiri? Tanyaku sambil mengambil tasnya. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak keberatan membantunya. Aku siap, katanya sambil melihat jam tangannya. Ia langsung menarik lenganku. Ayo. Kita bisa terlambat. Kami naik bus menuju Sadi. Tapi Sumin yang hari ini duduk di sebelahku terasa asing. Biasanya dia cerewet, tapi sekarang dia diam saja. Aku menyenggolnya. Ada yang mengganggumu adikku tersayang? Dia menatapku dan tersenyum, lalu menepuk bahuku sambil bercanda. Kenapa kamu norak banget sih? Aku merinding dengarnya. Aku mengernyit. Berani-beraninya kau bilang begitu pada kakakmu. Maaf, katanya tertawa pelan. Kami kembali diam. Sepertinya dia tidak ingin bercerita. Aku memilih menunggunya sampai dia siap. Lalu dia berkata pelan, Opa, menurutku kau sebaiknya menyerah soal Isla Eoni. Aku menoleh. Kenapa tiba-tiba begitu? Bukankah kau yang paling mendukungku dari awal? Dia menatapku. Aku rasa, dia tidak akan memberikan jawaban apapun. Mungkin aku salah menilai. Aku tak tahu harus berkata apa. Apa dia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui? Lalu dia menggenggam tanganku, tersenyum polos. Aku hanya tidak ingin kau terluka, Opa. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku terlalu takut mendengar jawabannya. Jadi aku hanya tersenyum dan mengelus kepalanya pelan. Beberapa menit sebelum pertandingan gulat dimulai, aku berada sendirian di ruang ganti. Tiba-tiba pintu dibuka dan masuklah Nabei. Mengapa kamu di sini? Tanyaku saat dia berjalan mendekat. Dia tersenyum manis, menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Aku ingin menemuimu sebelum pertandingan. Itu baru pertama kali, ujarku. Dia duduk di sampingku. Gugup? Enggak juga, sahutku jujur. Tapi terima kasih atas perhatiannya. Tiba-tiba dia memegang daguku dan mendekat seolah ingin menciumku. Aku segera mendorongnya pelan. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku bingung. Ciuman keberuntungan, katanya santai. Teman tidak melakukan hal seperti itu, balasku. Teman ya? Senyumnya berubah jadi seringai. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan padaku sebuah foto. Itu adalah foto Isla dan Jinho yang sedang berciuman. Aku tercengang tidak percaya. Apa ini? Nyata? Inikah orang yang ingin kau cium, bukan aku? Tanyanya sinis. Aku masih menatap layar. Itu memang Isla dan Jinho. Tapi, kenapa? Bagaimana bisa? Dari mana kau dapatkan foto ini? Tanyaku pelan. Ada sumberku, katanya bangga. Hapus itu. Dia menyeringai. Kau benar-benar bodoh Subin. Wanita yang kau sukai mencium pria lain, tapi kau masih ingin melindunginya. Aku mencintainya, jawabku tegas. Dan cinta itu tak seharusnya egois. Ekspresi wajahnya berubah penuh kemarahan. Itulah sebabnya aku tak pernah mau menyukaimu lebih dari sekadar teman. Aku bersyukur untuk itu, kataku lembut. Karena jika aku mencintaimu lebih dulu, mungkin aku tak akan pernah tahu bahwa Isla adalah cinta pertamaku. Aku meninggalkannya. Saat menuju arena, Min Hyuk memanggilku. Siap Subin? Taekun mencarimu. Aku mengangguk lesu. Kau baik-baik saja? Aku ingin menjawab tapi pikiranku masih kacau. Sudahlah ayo, katanya menyemangatiku. Taekun menghampiriku. Kudengar kau lebih kuat dari Kumun Subin. Aku tertawa kecil. Itu hanya rumor Tea. Dengar, katanya serius.
Pertandingan ini sistem gugur. Salah satu dari kita harus mengalahkan Trai. Aku mengangguk. Bagaimana dengan Min Hyuk? Dia bisa menaklukkan Minho dan Minji, jawabnya. Tapi kita harus jaga-jaga soal Trai. Setelah babak pertama selesai, aku pergi mencuci muka. Tapi di koridor aku bertemu Sumin. Oppa, serunya langsung memelukku. Kau mau kemana? Ke toilet. Jangan, serunya panik. Ada apa? Tanyaku curiga. Apa yang kau sembunyikan? Ayo ke toilet lain saja, pintanya. Aku menolak dan terus berjalan. Dan saat aku tiba di depan toilet, aku melihat Isla dipeluk Jinho. Aku gemetar. Marah. Patah hati. Lalu terdengar suara Jinho, aku mencintaimu Isla. Aku tak sanggup melihat lebih lama. Aku pergi diam-diam. Babak kedua, Min Hyuk kalah dari Trai. Tapi aku menang melawan Minji. Taekwon kecewa. Rencananya gagal. Sekarang, ronde final. Aku melawan Trai. Tapi pikiranku masih kacau. Bayangan Isla dan Jinho terus menghantui. Saat kami saling berhadapan, Trai menatapku. Kau pecundang Moon Subin. Apa maksudmu? Kau tergila-gila pada Isla, tapi dia memilih Lee Jinho, katanya dengan senyum licik. Wasit meniup peluit. Pertandingan dimulai. Kami saling dorong. Kau tahu siapa yang mengambil foto itu? Tanya Trai tiba-tiba. Aku diam. Aku. Apa? Aku ingin menghancurkan mereka, katanya. Karena Jinho pernah menghajarku demi wanita murahan itu. Brengsek. Lagi pula mereka cuma saudara tiri, katanya dengan nada meremehkan. Itu membuatku meledak. Aku mengangkatnya lalu membanting tubuhnya ke tanah dengan sekuat tenaga. Suara penonton bergemuruh. Sadi Violet menang, seru wasit. Pov Isla. Aku tahu aku belum memberikan jawaban atas perasaan Subin. Bukan karena aku tidak ingin menjawab, tapi karena aku belum benar-benar yakin. Salahkah jika aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya? Apakah aku harus selalu mengutamakan perasaan orang lain bukan perasaanku sendiri? Apakah aku pantas dihakimi hanya karena satu kesalahan? Karena satu ciuman? Isla, suara Love memanggilku kembali ke dunia nyata. Kau baik-baik saja? Pertandingan Subin akan dimulai. Oh. Aku menoleh ke arah arena, melihat Subin dan Troy tengah bersiap. Meski jaraknya jauh, aku bisa menangkap kekecewaan di wajah Subin. Hatiku terasa berat menyadari bahwa dia mungkin marah dan cemburu tentang apa yang terjadi antara aku dan Jinho. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas bersamanya? Bagaimana jika setelah kami bersama, ada hal-hal yang menghancurkan hubungan itu? Bagaimana jika cinta kami memudar karena hal-hal buruk yang tak terduga? Apakah aku siap menghadapi semua kemungkinan itu? Sorakan penonton memecah lamunanku. Mataku tertuju ke arena saat Subin mengangkat Trai dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Sadi Violet menang, seru penyiar. Love berdiri dan ikut bersorak bersama para siswa lain. Semua bersuka cita karena kemenangan itu. Kafetaria kembali dipenuhi siswa. Banyak yang ingin makan lebih awal agar tidak ketinggalan lomba estafet. Love mengantar makanan, sementara aku mencari meja. Mataku terus mencari sosok Subin, aku ingin bicara dengannya. Aku perlu tahu apakah dia benar-benar marah padaku. Tiba-tiba seseorang menggenggam tanganku. Aku menoleh dan melihat Min Hyuk. Min Hyuk. Kau mencari tempat duduk? Tanyanya. Ayo duduk bersama kami. Kami berjalan sambil bergandengan tangan. Tapi sesampainya di meja itu, aku langsung melepaskan tangannya. Ternyata Subin duduk di sana. Rasanya sangat canggung. Aku menunduk tak tahu harus berkata apa. Min Hyuk mencoba mencairkan suasana. Ngomong-ngomong, kau sendiri Isla? Tanyanya. Tidak. Aku bersama Love. Dia sedang antre makanan. Kalau begitu aku bantu dia. Aku juga yang menyiapkan makan siang kita, katanya lalu pergi dengan ekspresi yang sedikit kesal. Aku tetap berdiri, kini hanya berdua dengan Subin. Dia tak berkata apapun. Aku ingin bicara tapi, kenapa aku malah diam seperti pengecut?
Apa kau akan terus berdiri di situ? Subin menatapku. Aku langsung duduk di hadapannya. Hening menyelimuti kami. Aku beberapa kali mencuri pandang, tapi dia hanya menatap ponsel atau ke arah lain. Aku menarik napas mencoba memberanikan diri. Subin? Apa? Nadanya datar penuh kekecewaan. Eh, dia menatapku tajam. Langsung saja. Matanya dipenuhi kemarahan. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Apakah aku benar-benar sudah menghancurkan semuanya? Subin, Aku tidak peduli soal ciuman itu, potongnya. Aku hanya ingin tahu siapa yang akan kau pilih. Aku mengernyit. Apa maksudmu siapa yang kupilih? Bukankah itu alasanmu ingin bicara denganku sekarang? Tanyanya. Aku menghela napas berat. Aku ingin bicara karena aku tak ingin kau salah paham soal hubunganku dengannya. Kau tak ingin aku berpikir kau menyukai saudara tirimu? Tebaknya sinis. Aku langsung menoleh sekeliling, waspada kalau-kalau ada yang mendengar. Bukan seperti itu. Aku rasa, aku tidak menyukainya. Setidaknya tidak seperti yang kau pikirkan. Itu salah. Dia menghela napas panjang. Perasaan itu tidak salah atau benar Isla. Perasaan hanya muncul. Yang bisa salah atau benar adalah tindakan kita karena perasaan itu. Dia benar. Aku tahu kamu terluka, dan aku minta maaf. Aku membuatmu kecewa. Subin menatapku dengan tatapan sayu. Mulai hari ini semuanya akan berubah. Kata-katanya menghantamku. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan rasa sakit dan malu. Dadaku sesak. Aku harap ini terakhir kali kita bicara. Aku menatapnya saat dia bangkit. Tepat saat Love dan Min Hyuk datang. Oh Subin, mau kemana? Tanya Min Hyuk. Sumin menungguku. Mengapa tidak makan siang bersama kami? Tanya Love. Aku tak punya selera, jawabnya sambil menatapku. Aku yakin Sumin juga begitu. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Air mataku mengalir tak bisa kutahan. Isla, kau baik-baik saja? Tanya Love pelan. Aku cepat-cepat menyeka air mata, lalu memaksakan senyum. Ayo makan. Waktu lomba estafet pun tiba, lomba penentu pemenang tahun ini. Pelari pertama, Nana melawan Nabei. Pelari kedua, Jinho melawan Mizuki. Pelari ketiga, Subin melawan Haji. Nana seperti biasa, rendah hati. Tapi kali ini dia berlari dengan semangat membara dan memimpin cukup jauh dari Nabei. Ia menyerahkan tongkat ke Jinho. Jinho berlari cepat, namun Mizuki mengejutkan semua orang dengan kecepatannya. Ia menyalip dan lebih dulu menyerahkan tongkat pada Haji. Jinho tertinggal beberapa detik saat menyerahkan tongkat ke Subin. Namun saat Subin mulai berlari, semua mata tertuju padanya. Dia seperti kilat. Ia mengejar Haji dan menyusul hingga mereka berlari berdampingan. Love, Min Hyuk dan aku ikut dalam kerumunan pendukung. Kami ikut melompat meneriakkan semangat. Beberapa langkah sebelum garis akhir, tiba-tiba seseorang menabrakku dari belakang. Aku terjatuh ke depan tepat di jalur Subin. Refleks dia menangkapku dan kami berdua jatuh bersamaan. Isla, ku dengar dia memanggil. Kau baik-baik saja? Aku membuka mata dan melihatnya memelukku, menopang kepalaku dan pinggangku. Aku mengangguk. Dia membantuku berdiri dan langsung membawaku ke punggungnya. Isla. Ya ampun kau tak apa-apa? Tanya Love panik. Aku akan membawanya ke ruang perawatan, ujar Subin cepat. Bagaimana dengan medalimu? Tanya Love lagi. Min Hyuk, bisakah kau menerimanya untukku? Min Hyuk mengangguk. Di ruang perawatan, suasana canggung menyelimuti kami. Setelah perawat pergi, hanya napas kami yang terdengar. Maaf. Kami berkata bersamaan dan saling menatap. Kau dulu, ujar Subin. Tidak, kau saja. Tidak apa-apa. Subin, kataku pelan. Aku tahu kau ingin mengatakan sesuatu. Dia menarik napas. Aku berpikir untuk menyerah. Menyerah? Tanyaku pelan. Boleh aku tahu kenapa? Dia mengalihkan pandangan. Aku hanya... Dia tak melanjutkan.
Kau boleh cerita. Aku tak marah jika kau sedang marah padaku. Dia menggeleng. Senyumnya muncul meski matanya masih terlihat sedih. Apa yang ingin kau katakan padaku? Dia tiba-tiba membalikkan pertanyaan. Butuh waktu bagiku untuk menjawab. Tidak bisa merasakan cintamu, rasanya seperti sendirian di kegelapan. Mungkin itu sebabnya aku takut menatapmu langsung. Dia diam. Setiap kali aku merasa tak bisa melakukan sesuatu, aku masih bisa. Mungkin karena kamu selalu di sisiku. Isla, aku menggenggam tangannya erat. Maafkan aku karena membuatmu terluka dan cemburu. Air mata mengalir. Dia memelukku lembut, menenangkan isaku, lalu menyeka air mataku dengan jarinya. Dia tersenyum. Subin yang aku kenal, akhirnya kembali. Jadi, aku bergumam. Apa yang terjadi sekarang? Apa maksudmu? Godanya. Kau tahu maksudku? Aku cemberut malu. Aku tak mengerti, godanya lagi. Aku memukul lengannya pelan. Dia menangkap tanganku dan menggenggamnya erat. Dia menatap sekeliling, memastikan keadaan aman lalu berkata pelan, tutup matamu. Aku tersenyum malu lalu menurut. Perlahan aku merasakan wajahnya mendekat. Lalu bibirnya menyentuh bibirku. Lembut. Hangat. Aman. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya, aku tahu, perasaanku tak pernah salah.